어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herawati Lamada dengan NIM 151421026. Saya dari kelas 5A Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Video pembelajaran ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah, media dan sumber belajar yang diampu oleh Bapak Dr. Rustam I. Husain, SAG MPD. Nah, pada video pembelajaran ini, saya akan membahas mengenai pembuatan media pembelajaran di sekolah dasar. Nah, pada poin pertama, kita akan membahas mengenai media pembelajaran. Pada video pembelajaran yang sebelumnya yang telah saya buat, saya sudah membahas mengenai media pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa para ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai apa itu media pembelajaran. Yang pertama, menurut Gerlach dan Eli yang mengemukakan bahwa media pembelajaran merupakan alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan juga menyusun kembali informasi visual atau verbal. Yang kedua, menurut Heinrich DKK yang mengemukakan bahwa media pembelajaran merupakan pembawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan pembelajaran atau mengandung maksud-maksud pembelajaran. Yang ketiga, menurut Martin dan Briggs yang mengemukakan bahwa media pembelajaran merupakan media pembelajaran yang mencakup semua sumber yang diperlukan untuk melakukan komunikasi dengan pembelajaran. Hal ini bisa berupa perangkat keras dan perangkat lunas yang dapat digunakan pada perangkat pembelajaran. Yang keempat, menurut H. Malik yang mengemukakan bahwa media belajar adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau bahan pembelajaran sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan pembelajar dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Yang kedua, kita akan membahas mengenai unsur-unsur dalam media pembelajaran. Pada saat mengajar, para guru sering dihadapkan pada persoalan yang berkaitan dengan bagaimana cara mempermudah belajar peserta didik. Guru atau instruktur perlu memberi kemudahan atau fasilitasi dalam menyampaikan informasi. Sebaliknya, peserta didik juga yang memperoleh kemudahan dalam menerima informasi akan belajar lebih bergairah dan termotivasi. Dalam usaha membantu peserta didik untuk memperoleh kemudahan belajarnya, ada banyak unsur atau elemen yang harus diperhatikan. Unsur-unsur itu adalah tujuan yang ingin dicapai, karakteristik peserta didik, isi bahan yang dipelajari, cara atau metode atau strategi yang digunakan, alat ukur atau evaluasi, serta balikan. Walaupun semua unsur telah diseleksi pada dasarnya, kita kembali pada apa tujuan yang ingin dicapai, dan tujuan itu sendirilah yang akhirnya menjadi tumpuan akhir aktivitas pembelajaran. Sebagaimana yang dikemukakan di atas bahwa banyak unsur yang berpengaruh untuk mempermudah peserta didik dalam memperoleh pengetahuan atau informasi. Salah satu unsur itu adalah media pembelajaran. Pentingnya kehadiran media pembelajaran tentunya sangat bergantung pada tujuan dan isi atau substansi pembelajaran itu sendiri. Kehadiran media dalam pembelajaran juga ditentukan oleh cara pandang atau paradigma kita terhadap sistem pembelajaran. Menurut Miftah tahun 2018. Selanjutnya, langkah-langkah pembuatan media pembelajaran. Agar media pembelajaran yang dibuat dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan, maka sangat diperlukan 6 langkah yang pengembangan program media. Ada beberapa pakar yang menyampaikan tentang langkah-langkah pembuatan media pembelajaran dengan spesifikasi masing-masing.
Menurut Profesor Dr. Haji Aminuddin Rasyad yang merumuskan 6 langkah-langkah pengembangan program media sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis keperluan dan karakteristik siswa. Program ini dibuat sebelum harus meneliti secara seksama pengetahuan awal maupun pengetahuan prasyarat yang dimiliki dan tingkat kebutuhan siswa yang menjadi sasaran program yang dibuat. Yang kedua, merumuskan tujuan instruksional dan operasional. Pembuatan tujuan dapat memberi arah kepada tindakan yang dilakukan, termasuk penyesuaian penggunaan media yang digunakan, sehingga dapat sinergi antara tujuan yang ingin dicapai dan penggunaan model dan macam media yang digunakan. Yang ketiga, merumuskan betul-betul materi secara terinci. Setelah tujuan instruksional jelas, kita harus memikirkan bagaimana caranya agar siswa memiliki kemampuan dan keterampilan. Yang keempat, pengembangan alat ukur keberhasilan. Alat pengukur keberhasilan siswa ini perlu dirancang secara seksama sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan, bisa berupa tes penugasan atau daftar cek perilaku. Kelima, menulis naskah media atau menyusun media yang digunakan. Setelah menyusun tujuan pembelajaran yang dilaksanakan, menyusun media yang digunakan sesuai dengan tujuan yang akan kita capai. Yang keenam, mengadakan tes dan revisi. Setelah media pembelajaran dibuat tujuan pembuatan narasi, proses di editing dan diuji coba. Langkah-langkah yang tidak kalah pentingnya adalah evaluasi penggunaan media dalam proses instruksional. Nah, sementara menurut Dr. Andus Rahmat dalam bukunya Media Pembelajaran Suatu Pengantar beliau memaparkan langkah-langkah pembuatan media pembelajaran, yaitu yang pertama, membuat ide atau gagasan. Yang kedua, menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa. Ketiga, merumuskan tujuan. Keempat, menentukan kerangka isi bahan pelajaran. Kelima, menentukan jenis media, menentukan treatment dan partisipasi. Siswa membuat sketch atau storyboard, menentukan bahan atau alat yang akan digunakan, pelaksanaan pembuatan media, penyuntingan, uji coba, dan melaksanakan kegiatan dan evaluasi. Kemudian selanjutnya adalah manfaat media dalam pembelajaran. Secara umum, manfaat media pembelajaran adalah untuk memperlancar interaksi antara guru dengan peserta didik, sehingga kegiatan pembelajaran akan lebih efektif dan efisien. Tapi secara lebih khusus ada beberapa manfaat media yang lebih rinci menurut Kemp dan Dayton. Misalnya mengidentifikasi beberapa manfaat media dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, menyampaikan materi pembelajaran dapat diseragamkan. Setiap pembelajaran mungkin mempunyai penafsiran yang berbeda-beda terhadap suatu konsep materi pelajaran tersebut. Dengan bantuan media, penafsiran yang beragam tersebut dapat dihindari sehingga dapat disampaikan kepada peserta didik secara seragam. Kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan singkat. Secara fisik maupun emosional, singkatnya media pembelajaran dapat membantu pembelajar untuk menciptakan suasana belajar menjadi lebih hidup, tidak monoton, dan tidak membosankan. Ketiga, proses pembelajaran menjadi interaktif. Jika dipilih dan dirancang secara baik, media dapat membantu guru dan peserta didik melakukan komunikasi dua arah secara aktif selama proses pembelajaran. Tanpa media, seorang pembelajar mungkin akan cenderung berbicara satu arah kepada peserta didik. Namun dengan media, guru dapat mengatur kelas sehingga bukan hanya guru sendiri yang aktif, tetapi juga dengan peserta didiknya. Keempat, efisiensi waktu dan tenaga. Yang kelima, meningkatkan kualitas hasil belajar peserta didik. Penggunaan media bukan hanya pembuatan proses pembelajaran lebih efisien, tetapi juga membantu peserta didik menyerap materi pelajaran lebih dalam dan utuh. 6. Media memungkinkan proses pembelajaran dapat dilakukan di mana saja.
Media pembelajaran dapat dirancang sedemikian rupa sehingga peserta didik dapat melakukan kegiatan pembelajaran secara lebih leluasa, kapanpun dan dimanapun tanpa tergantung pada keberadaan seorang pembelajar. Kedua, media dapat menumbuhkan sikap positif peserta didik terhadap materi dan proses belajar. Dengan media, proses pembelajaran menjadi lebih menarik, sehingga mendorong peserta didik untuk mencintai ilmu pengetahuan dan gemar mencari sendiri sumber-sumber ilmu pengetahuan. Selanjutnya, mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Dengan memanfaatkan media secara baik, seorang pembelajar bukan lagi menjadi satu-satunya sumber belajar bagi pelajar. Seorang pembelajar tidak perlu menjelaskan seluruh materi pelajaran, karena bisa berbagi peran dengan media. Selanjutnya yang ke-9, media dapat membuat materi pembelajar yang abstrak menjadi konkret. Mengidentifikasi bentuk pasar dalam kegiatan ekonomi masyarakat misalnya dapat dijelaskan melalui media gambar pasar dari yang tradisional sampai pasar yang modern. Demikian pula materi pelajaran yang rumit dapat disajikan secara lebih sederhana dengan bantuan media pembelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.